Halo anak-anak hebat, jumpa lagi di channel Nur Aini Wahidia. Ketemu lagi dengan dia di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Oke anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini Budia akan menerangkan materi di kelas 5 yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga dan keempat. Tapi sebelum kita beranjak ke video, jangan lupa like, comment, and subscribe channel di bawah ini ya. Semoga apa yang dia sampaikan di video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ups, iya, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa melihat video yang dia buat. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar dari rumah. Tetap stay di video ini ya. Selamat menonton. Oke anak-anak hebat, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan menyimak cerita, anak-anak nanti dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan kapan, siapa, dan kenapa dengan benar. 2. Dengan memperhatikan penjelasan dari Budia nanti, anak-anak juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok dengan benar. Yang ketiga, dengan melihat gambar, anak-anak nanti dapat membedakan kegiatan ekonomi dengan benar. Oke, kita lanjut ke materi ya. Oke anak-anak hebat, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apakah itu anak-anak hebat? Ya, tepat sekali. Itu adalah gambar lingkungan kotor di sekitar rumah Edo. Kira-kira solusi apa ya yang tepat untuk mengatasi lingkungan kotor di sekitar rumah Edo? Baiklah, sebelum kita lanjut, Budia akan cerita terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik ya. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya, warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah itu menjadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Nah, tempat sampah yang lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk. Misalnya, dedaunan dan sisa-sisa sayuran. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oke anak-anak, tugas pertama kalian adalah menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, pada hari apa kerja bakti dilakukan? Yang kedua, siapa yang melakukan kerja bakti? Dan yang ketiga,
Kenapa dilakukan kerja bakti? Tulis tugas kalian di buku tulis kalian masing-masing ya. Oke anak-anak hebat, setelah kalian memperhatikan warga di sekitar rumah Edo yang melakukan kerja bakti, nah lalu kita perhatikan kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan oleh warga di sekitar rumah Edo. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Oke anak-anak hebat, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan dan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara berkelompok. Oke anak-anak hebat, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau dikelola sendiri itu biasanya mempunyai ciri-ciri usahanya itu usaha yang memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan yaitu sebagai berikut: usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil lainnya. Nah, industri kecil ini biasanya industri rumahan, contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik atau tembikar, atau bahkan anyaman dan mebel. Lalu yang kedua ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu firma. Apakah kalian tahu firma itu apa? Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu pendiri. Nah, firma ini biasanya adalah orang-orang yang saling kenal satu sama dengan yang lain. Setiap anggota firma itu memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Nah, lalu contoh yang lain ada perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT. Terus ada lagi badan usaha milik negara yang disingkat dengan BUMN, dan ada juga koperasi. Oke anak-anak, tugas yang kedua adalah tuliskan jenis usaha yang dilakukan oleh perorangan atau diri sendiri dan jenis usaha yang dilakukan oleh kelompok. Oke anak-anak, kita sudah belajar mengenai jenis usaha yang dilakukan oleh diri sendiri maupun berkelompok. Nah, sekarang kita lanjut belajar mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri itu dibedakan menjadi 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, Budia lanjut menjelaskan ya. Simak terus videonya. Kegiatan produksi adalah proses menghasilkan barang dan jasa. Nah, orang yang melakukan produksi itu disebut produsen. Nah, yang kedua adalah distribusi. Nah, kegiatan distribusi sendiri itu adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan distribusi ini disebut distributor. Nah, yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi sendiri adalah kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi barang dan jasa. Nah, pelaku konsumsi itu biasanya disebut dengan konsumen. Oke anak-anak, untuk tugas ketiga anak-anak adalah tuliskan contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di lingkungan sekitar tempat tinggal anak-anak. Oke anak-anak, tiba saatnya kita di penghujung pelajaran hari ini. Kita dapat menarik kesimpulan dalam pelajaran hari ini. Kira-kira kesimpulan yang pertama apa ya? Iya, tepat sekali. Kesimpulan yang pertama yaitu kalian bisa menjawab pertanyaan tentang bagaimana, apa, kapan. Yang kedua, anak-anak sekarang sudah mengetahui
jenis usaha kelompok maupun perorangan. Kesimpulan yang ketiga, anak-anak sekarang jadi tahu kegiatan ekonomi itu ada 3, mulai dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Oke anak-anak hebat, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Anak-anak tetap belajar dari rumah saja ya, karena Bapak Ibu Guru yang akan memberikan pembelajaran online kepada kalian semua. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan selalu mencuci tangan setiap kalian akan pergi kemanapun, serta membawa hand sanitizer dalam tas kalian. Jangan lupa selalu berolahraga diiringi dengan makan makanan yang bergizi supaya tubuh kalian tetap terjaga kebugarannya. Oke anak-anak hebat, itulah materi yang Budia sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam semangat untuk anak-anak hebat di rumah. Sampai jumpa.